Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dari yang pertama, menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedua dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sekarang kita akan masuk tentang adab-adab dalam thalabul ilmi. Atau kiat-kiat untuk meraih ilmu syar'i. Bagaimana kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Bagaimana adab dalam thalabul ilmi dan bagaimana kiat-kiat untuk meraih ilmu syar'i. Di bab yang ketiga disebutkan untuk bisa meraih ilmu ada dua jalan. Yang pertama, mengkaji dari kitab-kitab yang terpercaya yang ditulis oleh para ulama, yang ilmunya, amanahnya dan keselamatan akidah dari bid'ah dan khurafat memang sudah dikenal. Dan untuk mengkaji dari kitab ini lama waktunya. Artinya lama waktu, dan pada umumnya ilmu orang yang mengambil ilmu dari kitab itu lemah, tidak dibangun di atas kaidah dan landasan yang kuat. Maksudnya ketika orang membaca kitab-kitab itu tidak ada yang membimbing dan dia tidak ada kaidah-kaidah dalam dia membaca kitab, itu akan lemah ilmunya dia, karena nggak ada yang membimbing dia untuk memahami tentang kaidah-kaidah dalam thalabul ilmi. Banyak orang baca kitab tetapi dia tidak ada bimbingan. Seperti yang sudah kita bahas penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam nuniyahnya ketika disebutkan tentang wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Kebodohan merupakan penyakit yang membunuh dan obatnya dua perkara yang dalam susunannya sepakat dua-duanya. Yang pertama nas dari Al-Qur'an, yang kedua sunnah, dan tabibnya yaitu orang yang alim rabbani. Artinya yang bisa menyembuhkannya orang alim rabbani. Artinya mesti ada bimbingan guru. Gak bisa orang hanya baca aja tanpa bimbingan. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Seperti di halaman 74. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayani dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani." Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah, "Wahai saudaraku, engkau enggak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan kabarkan kepadamu tentang rinciannya dengan jelas. Kecerdasan yang pertama, yang kedua kemauan yang keras,
Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Yang keempat, ada bekal yang cukup. Yang kelima, suhbatu ustadzin, ada bimbingan guru. Ada bimbingan guru, bimbingan ustadz. Yang keenam, lama waktunya. Jadi membaca kitab itu bagus gitu. Dari kitab-kitab para ulama salaf, tapi mesti ada yang membimbing. Kecuali kalau memang dia sudah menguasai pokok-pokok atau kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dari usul ahli sunnah wal jamaah, dia sudah mengetahui, memahaminya, kemudian dia baca, enggak ada masalah. Yang kedua, mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu agamanya. Jadi kita sudah tahu dia orang alim, dia faqih tentang agama, akidahnya benar, manhajnya benar, kita belajar dengan dia. Seperti yang sudah saya ulang-ulang perkataan Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil ilmu. Enggak bisa sembarangan orang nuntut ilmu, enggak bisa. Nuntut ilmu harus ada guru yang betul-betul dia tahu, kita tahu akidahnya, tahu manhajnya, tahu pemahamannya. Dia baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baru kita belajar. Enggak seperti sekarang orang nuntut ilmu kepada siapa aja, dia enggak boleh. Di sini saya sebutkan mengkaji ilmu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu agamanya, dia amanah dalam ilmu agamanya, jujur, dan kita tahu tentang akidah dan manhajnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini, orang-orang belajar dengan orang yang tidak jelas. Bahkan belajar dengan orang yang tidak punya ilmu. Nggak punya ilmu. Di mana dia belajarnya? Latar belakangnya apa dia? Kemudian orang belajar. Akhirnya yang terjadi ya banyak kesesatan. Makanya antum hati-hati. Ilmu ini agama. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dan kalian harus tahu kepada siapa kalian belajar. Kemudian kalau penuntut ilmu menggabungkan dua itu, maka itu yang lebih baik dan sempurna. Ini penjelasan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Kata beliau, barang siapa belum menekuni dasar-dasar ilmu, niscaya tidak akan bisa menguasai ilmu yang diinginkan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka ilmu itu akan hilang darinya secara sekaligus. Artinya ketika kita akan belajar, kita harus tahu dasar-dasarnya, prinsipnya. Bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Di dalam syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saya sebutkan tentang manhaj al-istidlal. Artinya bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam mengambil dalil. Manhaj itu harus kita tahu, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian menekuni dasar ilmu. Jadi dasar-dasar ini harus kita punya, termasuk juga nanti bahasa Arabnya dan yang lainnya. Dan untuk menuntut ilmu nggak bisa kita mendapatkan ilmu sekaligus, perlu ada tahapan dan waktunya lama. Nggak bisa orang menuntut ilmu pengen menguasai semuanya, baca satu kitab pengen habis sebentar, nggak bisa. Dia harus bertahap dalam thalabul ilmi. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu sekaligus, maka dia akan hilang juga darinya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, ada sebuah ungkapan mengatakan penuh sesaknya ilmu yang didengarkan secara berbarengan akan menyesatkan pemahaman. Artinya maksudnya dia sekarang belajar ini, kemudian baca lagi ini, belajar lagi ini. Berbarengan semuanya tanpa ada tahapan, itu akan hilang. Bahkan dia nggak akan paham tuh dari apa yang dia baca. Antum ngaji sekarang di sini umpamanya, ya antum nanti pulang di rumah baca lagi, murojaah lagi. Jangan habis ngaji lagi ke tempat lain, ngaji lagi ke tempat lain. Enggak dapat ilmu itu. Enggak mungkin semua dimasukkan ke dalam pikiran kita, hati kita, enggak mungkin.
Gitu. Perlu ada tahapan dan perlu waktu. Jadi harus dia menguasai dasar dari setiap ilmu yang ingin dia kuasai dengan cara menekuni dasar-dasar ilmu dan kitab yang ringkas pada seorang guru yang mumpuni. Bukan dengan cara otodidak serta harus berjenjang bertahap dalam belajar. Sebab Al-Quran Allah turunkan juga bertahap, enggak sekaligus. Dan Allah Maha berkuasa. Allah bisa turunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW, langsung Nabi Muhammad hafal. Tapi tidak demikian. Bertahap. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi bertahap. Begitu Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak turunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Begitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bertahap dan kita disuruh untuk membaca dan menghafalkannya. Yang paling penting lagi yaitu mentadabbur isinya, memahaminya dan mengamalkannya. Dan saya sebutkan di sini tentang perkara yang harus diperhatikan pada setiap disiplin ilmu yang kita akan pelajari. Yang pertama, menghafal kitab ringkasan tentang ilmu tersebut. Maka ditulis oleh para ulama tentang mutun, kitab-kitab mukhtasar, mutun, matan-matan. Yang kedua, menguasai dengan bimbingan guru yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan kitab-kitab besar yang panjang lebar merinci permasalahan sebelum menguasai pokok permasalahannya. Artinya harus dari dasar dulu kita. Yang keempat, tidak pindah dari satu kitab ke kitab lainnya tanpa ada sebab. Karena ini akan membuat dia bosan nanti. Kitab ini belum selesai, baca kitab lain. Nanti belum selesai, baca kitab lain. Nggak dapat ilmu orang itu. Dan menimbulkan dia bosan nanti. Jadi kalau baca kitab, satu kitab yang dia baca itu yang tipis, baca sampai selesai. Kalau dia belum paham, ulangi lagi. Karena tikrar dalam thalabul ilmi itu dituntut. Para ulama itu nggak pernah baca kitab hanya sekali. Tikrar, mengulang lagi. Ada yang mengulang 2 kali, 5 kali, 10 kali, 50 kali. Ada yang sampai 500 kali mengulanginya. Jadi harus ada tikrar. Jangan pindah ke kitab lain sampai kita paham tentang isi dari kitab itu. Yang kelima, mencatat fawaid, faedah-faedah dan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi mencatat fawaid dan faedah-faedah dan kaidah-kaidah ilmiah itu harus kita catat. Yang keenam, membulatkan tekad untuk menuntut ilmu dan meningkatkan keilmuannya serta penuh perhatian dan mempunyai keinginan keras untuk bisa mencapai derajat yang lebih tinggi sehingga bisa menguasai kitab-kitab besar dan panjang lebar dengan sebuah dasar yang kokoh. Ini dari kitab Hilyah Talibul Ilm oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Dan kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi kita tetap yang keenam ini untuk terus belajar, nggak boleh berhenti dan harus semangat dalam thalabul ilmi. Itu yang harus kita ingat tuh. Dalam thalabul ilmi ini harus semangat, nggak boleh kita lemah, nggak boleh malas. Nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita masuk kepada kiat pertama untuk mendapatkan ilmu dan juga adab dalam thalabul ilmi. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Mengikhlaskan niat.
Dan niat ini penting. Dan Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintah melainkan agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Di sini ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Perhatikan, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah. Makanya orang yang menuntut ilmu itu dia dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu redho, seperti yang sudah kita bahas di awal-awal dari kitab ini, dari buku ini, bahwa malaikat itu innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Dan majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah riyadul jannah, taman-taman sorga. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita mendatangi majlis ilmu dan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena ini ilmu besar, nggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, pangkat kecil semuanya. Dibandingkan dengan ilmu, ya lebih utama ilmu. Yang terakhir kita bahas tentang dua kali sebelum yang terakhir itu pembahasan kita tentang keutamaan ilmu atas harta. Itu sudah kita bahas. Ilmu ini paling besar, ilmu paling mulia, ilmu paling tinggi. Itu harus kita perhatikan tuh. Jangan ada lagi yang lebih besar dari ilmu, ilmu yang paling besar. Makanya yang wajib kita perhatikan bagaimana kita belajar ilmu ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Menuntutnya ikhlas. Gak bisa ilmu ini dibandingkan dengan harta, gak bisa, gak sebanding. Gak ada arti apa-apa itu dibandingkan dengan ilmu. Ilmu ini besar, ilmu ini mulia. Ilmu ini membawa manusia kemana? Ke surga. Dunia dengan surga gak ada arti apa-apa. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Ilmu ini besar. Makanya para ulama betul-betul mereka memuliakan ilmu, nggak seperti sekarang orang nggak dimuliakan ilmu ini. Ilmu itu mulia, sehingga nggak bisa ilmu direndahkan dengan apapun juga, nggak bisa. Dengan harta, dengan kekayaan, dengan jabatan, nggak bisa. Lebih mulia ilmu. Makanya para ulama ketika diminta oleh para pejabat, penguasa untuk datang ke rumahnya nggak mau. Para ulama, kalau mau datang ke masjid belajar. Jangan si dai datang ke rumahnya pejabat, ke rumah orang kaya. Ya nggak ada harganya, ilmu rendah. Ya seperti yang sekarang kita direndahkan ilmu ini, nggak ada arti apa-apa. Itu nggak dapat ilmu sama sekali orang itu. Si dai-nya juga ya hilang keikhlasannya. Karena ketika dia mau datang ke rumah orang kaya atau pejabat, ada sesuatu yang dia cari dari situ. Apa yang dicari? Udah jelas itu. Sudah jelas. Itu. Ada yang dicari. Ilmu ini mulia. Maka antum lihat Imam Malik ketika diminta untuk datang, nggak mau Imam Malik. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi penguasa, bukan. Imam Bukhari juga demikian. Rahimahumullah. Imam Bukhari sama, diminta oleh penguasa di Bukhara untuk mengajarkan anak-anaknya. Ini penguasa ini, untuk mengajarkan anak-anaknya, nggak mau. Kalau mereka mau datang, nggak bisa ilmu khusus untuk orang tertentu, orang kaya, nggak bisa. Ilmu untuk seluruh kaum muslimin, yang kaya, yang miskin, pejabat, penguasa, datang sama-sama. Dia mau nuntut ilmu, alhamdulillah. Nggak nuntut ilmu nggak ada masalah, kita nggak rugi. Antum ingat, antum seorang dai,
Ilmu yang kita ajarkan untuk semua manusia. Orang mau nuntut ilmu alhamdulillah, enggak nuntut ilmu juga alhamdulillah. Buat antum. Enggak ada masalah. Kita enggak akan rugi. Orang enggak nuntut ilmu, kita enggak rugi. Hatta murid ini cuma satu orang, kita enggak akan rugi. Kewajiban kita menyampaikan ilmu itu. Orang mau terima alhamdulillah, enggak terima enggak ada masalah. Itu harus ada sikap seperti itu karena ilmu ini mulia. Enggak bisa dikalahkan dengan harta, kedudukan, jabatan dengan yang lainnya. Ilmu ini mulia insyaallah. Karena ini wahyu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan kita nuntut ilmu ibadah. Kita wajib untuk ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrahnya itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini Nabi menyebutkan SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya ketika kita ini mau melaksanakan apa aja, niatnya harus jelas ini. Antum datang ke tempat ini, niatnya apa? Niatnya menuntut ilmu, belajar, apa sekedar untuk jalan-jalan. Apa sekedar ya iseng lah, pengen ketemu teman di pengajian, nggak dapat apa-apa. Atau memang dia niatnya sekalian apa, mau niatnya mau jalan-jalan, mau cari makan, cuma mampir dulu di Masjid Ijo, gitu. Niatnya apa dulu dia? Niatnya dulu. Ada yang niatnya memang niatnya bukan mau thalabul ilmi, niatnya memang murni mau dagang, ya dapat dagang, dapat untung dia, tapi nggak dapat ilmu. Niatnya dulu karena apa? Semua begitu. Begitu juga ketika dia ngajar, niatnya apa dulu dia ngajar? Apa dia sampaikan ilmu supaya orang ini tahu tentang agama ini? Atau karena apa? Ketika dia jadi imam sholat, mau apa? Ketika dia baca Quran, ketika dia sedekah, ketika dia sholat, ketika dia ibadah haji, umroh, atau yang lainnya, niatnya apa dulu? Semua tergantung niatnya. Dan Allah akan menilai dia tergantung dari niatnya. Antum ingat di sini, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Niatnya apa dulu? Maka ini penting kita untuk luruskan niat. Dan di majelis ini setiap pembukaan diingatkan tuh, niat kita harus ikhlas karena Allah. Harus terus diulang-ulang ribuan kali supaya manusia ini menyadari betul-betul dia harus niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Sayang kalau niatnya tidak ikhlas, rugi dia. Amalnya nggak akan diterima oleh Allah, rugi. Banyak ibadah-ibadah yang ibadah itu baik, syar'i, masyru', disyariatkan, tapi niatnya bukan karena Allah, nggak diterima oleh Allah. Yang nanti saya sebutkan di sini, ya di baliknya ini. Jadi harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ini penting. Menuntut ilmu kalau bukan karena Allah termasuk dosa besar. Kalau orang menuntut ilmu yang dia niatnya bukan karena Allah, termasuk dosa besar dan penyebab tercegahnya dia dari mencium aroma sorga. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkannya bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan yang lainnya.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Di sini disebutkan barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya lakukan mencari wajah Allah. Dia mencari wajah Allah, dia ingin melihat wajah Allah. Dan orang bisa melihat wajah Allah di mana? Di sorga. Itu yang dicari. Dia menuntut ilmu, ingin mendapatkan sorga, dan dia melihat wajah Allah SWT. Ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena tujuan yang lain, bukan. Tapi dia yang mestinya melakukan karena mencari wajah Allah dengan ikhlas, tapi dia melakukannya untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma sorga. Jadi dia menuntut ilmunya ingin mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, jabatan atau yang lainnya. Ini orang yang menuntut ilmu. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu. Kalau dia menuntut ilmu, termasuk orang yang mengajarkan ilmu, orang yang menjadi imam sholat, dia membaca Al-Quran atau yang lainnya, semua karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau enggak rugi bagi dia, rugi. Makanya harus diperhatikan tuh, ketika dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat, yang diharapkan dengan dia mengajarkan itu mendapatkan sorga. Dia mendapatkan ganjaran di hari kiamat, bukan mendapatkan dunia, bukan. Dunia enggak ada apa-apa. Jadi niatnya harus benar. Ngajar juga niatnya, bukan nuntut ilmu atau mengajarkan ilmu untuk mengajar dunia, rugi. Karena kan itu untuk berlomba-lomba dengan dunia, dengan mengajarkan ilmu syar'i ini, rugi, nggak dapat apa-apa, bahkan dosa besar. Dan Nabi sudah menyebutkan di sini nggak akan mencium aroma sorga. Ini ancaman. Bahkan lebih jelas lagi di bawah itu. Bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan di api neraka untuknya. Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada kiamat. Di antaranya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari' faqad qil thumma umira bi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Dan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan ia mengakuinya. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau lakukan padanya? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau dusta karena Allah yang tahu tentang hatinya orang itu. Akan tapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, dan hal itu sudah kau dapatkan, kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan ini Nabi sebutkan 3. Yang kedua yaitu orang yang dia berjihad di jalan Allah. Berjihad. Ini semua amalannya syar'i, nuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Quran, semuanya disyariatkan. Semuanya ibadah, tapi niat dia bukan karena Allah. Yang kedua jihad. Jihad merupakan puncaknya agama ini. Dia berjihad, tapi jihad bukan karena Allah. Dia ingin mendapatkan supaya dia jadi orang yang terkenal, supaya disebut namanya, dan bukan karena Allah. Maka dia diseret, dimasukkan ke neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, di mana tempat dia sedekah, tapi sedekahnya bukan karena Allah, supaya dikatakan dia orang yang dermawan, orang yang baik. Kemudian dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab itu. Itu 3. Hadisnya sahih riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini hati-hati. Di sini disebutkan orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Begitu juga orang yang membaca Al-Quran, yang Allah tahu bahwa dia niatnya bukan karena Allah, maka Allah katakan engkau dusta. Sekarang orang bisa katakan saya ikhlas, belum tentu dia ikhlas. Yang tahu tentang hatinya dia Allah SWT. Yang tahu tentang hatinya Allah.
Makanya terus kita mohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Banyak juga penyakit yang tersembunyi, itu riya, atau juga nafsu-nafsu yang lain, keinginan dari dunia. Di buku ini ada saya sebutkan di antara penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu di bab yang kelima. Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri di halaman 118, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk aku obati daripada niatku. Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati dengan niatku. Ya, niat ini harus betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian itu Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah. Imam Hasan Al-Basri yang wafat tahun 110 Hijriah mengatakan, siapa yang mencari ilmu karena mengharap negeri akhirat, ia akan mendapatkannya. Dan siapa yang mencari ilmu karena mengharapkan kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itu bagian dari ilmunya. Artinya dia nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, dia nggak akan dapat apa-apa. Hanya dapat dunia aja, akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi dia. Kemudian dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Rudzabari, ilmu tergantung amal, amal tergantung keikhlasan, dan keikhlasan mewariskan pemahaman tentang Allah. Makanya betul-betul kita berusaha bagaimana niat ini ikhlas karena Allah. Jangan ingin terkenal, jangan ingin tampil. Itu antum lihat di halaman 119. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ya na'ayal Arab, Ya na'ayal Arab, thalathan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wa syahwatul khafiyya. Wahai bangsa Arab, wahai bangsa Arab. Nabi sebutkan 3 kali, sungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah riya dan syahwat yang tersembunyi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Yang dimaksud, kata Ibnu Athir, yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi adalah keinginan agar manusia melihat amalnya. Jadi syahwat yang tersembunyi adalah ingin dia dipuji, disanjung. Ya, niat seorang penuntut ilmu agar dia terkenal, ingin dilihat oleh orang, dielulukan oleh orang banyak, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung, dan yang lainnya. Ini nggak boleh. Ini syahwat al-khafiyah. Hanya kita hati-hati. Kita berusaha bagaimana untuk ikhlas karena Allah, tidak riya dan tidak sum'ah dalam kitab Thalabul Ilmi. Kita kembali lagi. Di halaman 69 kita kembali lagi tentang ikhlas. Kita juga tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan berbantahan. Tujuannya untuk membantah orang, membantah ulama, membantah orang-orang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Nggak boleh niatnya seperti itu. Barang siapa yang melakukan demikian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Sebab Nabi bersabda, karena Nabi SAW bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama, wala litumaru bihi sufaha, wala takhayyaru bihil majalis, faman fa'ala dhalika fannaru an-nar. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh, dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya neraka. Tempatnya neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Bar, dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Hakim dan setuju oleh Imam Adzabi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi jangan kalian mencari ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga dengan para ulama, atau tujuannya untuk membantah orang-orang bodoh.
Atau dia memilih majelis supaya dilihat oleh orang, diperhatikan oleh orang banyak. Barang siapa melakukan demikian, maka tempatnya neraka. Jadi motivasi dia dalam thalabul ilmi itu harus betul-betul ikhlas karena Allah. Dijelaskan oleh Israil bin Yunus yang wafat tahun 160 Hijriah, kata beliau, barang siapa menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, maka ia akan mulia dan bahagia dunia. Dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia akan rugi dunia dan akhirat. Di dalam kitab Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi orang yang menuntut ilmu karena Allah, mulia dia di dunia dan juga bahagia. Dan orang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia rugi dunia, rugi akhirat. Begitu juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 463 Hijriah, rahimahullah, beliau berkata, kemudian aku wasiatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Dan seorang tidak dianggap sebagai orang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Ini dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amal. Begitu juga Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai yang wafat tahun 152 Hijriah, rahimahullah, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan sanggup mengatakan bahwa aku pernah pergi pada suatu hari untuk mencari satu hadis semata-mata mengharapkan wajah Allah. Artinya Hisham Ad-Dustuwai rahimahullah, dia sudah berusaha untuk ikhlas, tapi dia tidak pernah mengatakan saya ini nuntut ilmu mencari hadis karena Allah. Tetap dia nggak berani mengatakan demikian. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar dari perkataannya Hisham Ad-Dustuwai ini. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, demi Allah, tidak juga aku. Artinya aku juga nggak bisa mengatakan aku ini ikhlas, meskipun aku sudah berusaha untuk ikhlas. Di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Jadi untuk ilmu tujuannya untuk akhirat. Maka kata Imam Ibnu Jama'ah, kata beliau yang wafat tahun 733 Hijriah, kata beliau, dan janganlah seorang itu nuntut ilmu bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Jangan nuntut ilmu memperoleh keuntungan seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, atau mencari harta, atau berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan oleh manusia, menjadi pimpinan di majelis dan yang sepertinya. Di dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Itu yang pertama tentang ikhlas. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini terus kita setiap hari minta kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, bukan tambahkan harta. Tidak, yang diminta oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabinya SAW, minta tambahan ilmu, bukan tambahan harta. Dan Nabi berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Humaidi, Ibnu Majah, Ibnu Sunni dalam kitabnya Amul Yaum wal Laila, dan juga An-Nasa'i dalam Amul Yaum wal Laila dari sahabiyah Ummu Salamah dan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Begitu juga Nabi berdoa juga, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini hadis sahih At-Tirmidzi. Jadi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan sudah kita bahas tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi antum perhatikan tuh, pengertian ilmu yang bermanfaat sudah kita bahas di halaman 21. Antum lihat lagi supaya antum nanti ngulang lagi di rumah.
Kita minta kepada Allah setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang terima. Apa ilmu yang bermanfaat? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Rajab, ilmu yang bermanfaat menuntun kepada dua perkara. Dan ini sudah kita bahas, nanti antum baca lagi supaya ilmu kita bermanfaat. Jadi apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Kita belajar ini ilmu apa manfaatnya ilmu? Mestinya dengan kita nuntut ilmu ini bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah tunduk kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, dan dengan kita nuntut ilmu kita tambah takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu harus ingat itu. Itu ilmu yang bermanfaat. Ditambah dekat dengan Allah, tambah takut dia berbuat dosa dan maksiat. Baik itu berupa perkataan, amalan, atau yang lainnya. Artinya dia betul-betul dia takut kepada Allah dalam berbuat dosa dan maksiat. Dan ilmu yang bermanfaat seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm, yang di sini yang saya tulis ini dari Imam Ibnu Rajab. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala wa ma a'anaka 'alal wusuli ila ridahu. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ajalul ulum, ilmu yang paling mulia, ma qarrabaka min khaliqika, yaitu apa-apa yang mendekatkan kamu kepada Allah, min khaliqika ta'ala, wa ma a'anaka 'alal wusuli ila ridha, dan apa-apa yang membantu kamu untuk sampai kepada ridhonya Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Tapi betul-betul dengan kita nuntut ilmu ini, tambah kita dekat dengan Allah, tambah rajin kita ibadah, tambah taat kita kepada Allah, tambah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian tambah juga amal kita banyak bersedekah, banyak juga amal kita dengan melaksanakan yang wajib-wajib, yang sunnah. Kita tambah hati-hati, nggak mau mengganggu orang lain, mengganggu tetangga atau yang lainnya. Tambah takut kepada Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah takut juga berbuat dosa maksiat. Itu ilmu yang bermanfaat. Mestinya seperti itu. Jadi ini harus diulang-ulang ini. Makanya saya suruh baca lagi antum, harus diulang-ulang. Kalau enggak lewat. Soalnya satu rutinitas saja. Banyak orang seperti nuntut ilmu rutinitas, pakai 2 pekan sekali ngaji sudah. Sampai rumah bukunya ditaruh, nanti ketemu lagi 2 pekan lagi baru dibawa lagi. Tasnya nggak dibuka-buka, taruh aja sudah. Nanti kapan lagi? 2 pekan lagi bawa lagi tasnya. Nggak tahu tuh di murojaah apa enggak, mudzakarah apa enggak, tikrar nggak ada, pengulangan nggak ada. Nggak manfaat seperti itu. Nggak manfaat. Jadi antum berusaha bagaimana pulang dari sini mengulang lagi ilmu ini, dan bagaimana kita mengamalkannya, baru jadi ilmu yang bermanfaat. Kita ingin ilmu yang bermanfaat. Sekarang antum berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi enggak ada usaha untuk belajar, mendatangi majelis ilmu, menuntut ilmu, membaca, memahami, enggak ada usaha, dan enggak ada usaha juga untuk mengamalkannya. Yang enggak manfaat ilmu itu, enggak manfaat. Juga seperti yang sudah kita bahas yang terakhir, kita berusaha bagaimana mengobati hati kita. Ilmu ini mengobati hati. Banyak penyakit hati. Penyakit hati banyak sekali. Penyakit ria, penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit hasad, dengki, iri, tamak kepada dunia, dan yang lainnya. Itu harus bersihkan. Kalau ilmu kita bermanfaat, masih ada perubahan itu. Hati kita harus kita tata bagaimana supaya bersih. Tujuan kita thalabul ilmi, bagaimana hati kita ini bersih. Kita ingin jadi hati kita ini qalbun salim, hati yang selamat. Itu harus diperhatikan itu dalam kita thalabul ilmi. Bukan sekedar kita menuntut ilmu, dan begitu juga akhlak kita tambah baik. Kita bergaul dengan orang tua, dengan keluarga, dengan masyarakat, tambah baik akhlak kita. Bukan tambah kasar. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat
kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung kepada dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sallallahu ilman nafi'an wa tawadhu billahi min ilmin la yanfa'. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Ini hadis sahih, ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Jadi banyak kaum muslimin yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler dan lainnya. Maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda SAW, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu atau jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Antum minta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa ini ada di dalam buku doa dan wirid. Awalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu dihafalkan nanti. Jadi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i dari sahabat Zaid bin Arqam. Jadi Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil, pelit, kikir, kedekut. Itu. Dan bukhel. Karena banyak manusia yang bakhil, luar biasa bakhil. Ya Allah, manu kamal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram, dan juga umur pikun. Wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, ya Allah bersihkan hatiku. Anta waliyyu wa maula, Engkaulah penolongnya dan Engkaulah pelindung dari hati ini. Artinya minta kepada Allah agar diberikan ketakwaan dan dibersihkan hati ini. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairun man zakkaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini harus terus kita memohon kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, penakut, sifat bakhil, dan juga berlindung dari umur pikun, dan berlindung dari azab kubur. Kemudian minta kepada Allah agar hati kita diberikan ketakwaannya. Dan ini terus, antum bisa baca doa ini di dalam sujud, bisa. Antum baca. Setelah kita baca zikirnya sujud, antum baca. Bisa kita baca juga antara azan dan qomat. Bisa kita baca di tengah malam. Ini terus diulang-ulangi doa ini. Bermanfaat betul doa ini. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.